Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, karena berkat rahmatnya lah kita semua pada hari Jumat ini masih bisa melaksanakan kegiatan kerohanian, masih diberi umur panjang, sementara kita semua telah mengetahui bahwa pada saat gempa kemarin banyak yang kehilangan anggota keluarganya. Maka manfaatkan waktu kita ini sebaik mungkin untuk meningkatkan ibadah kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah SMK Al-Fatmah yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, serta anak-anak sekalian yang Ibu sayangi, pada pagi ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai membaca Al-Quran dengan cermat dan perlahan-lahan. Anak-anakku sekalian, kita semua telah mengetahui bahwa Al-Quran bukan sekedar kitab biasa, namun merupakan kitab pedoman hidup bagi umat Islam. Hal ini dikarenakan di dalamnya terkandung segala sumber hukum yang harus dilaksanakan dalam kehidupan. Dengan membaca Al-Quran dapat mendatangkan banyak kebaikan. Maka dari itu, membaca Al-Quran harus tartil. Janganlah terburu-buru ketika membacanya. Pahami dengan seksama makna yang hendak disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para rasulnya dan hambanya. Membaca Al-Quran dengan tartil memiliki banyak keutamaan. Kelak, Al-Quran yang sering dibaca dengan benar atau tartil akan memberi syafaat kepada kita di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Surat Al-Mujammil ayat 4. Apakah itu tartil? Menurut ulama ahli Quran, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa membaca Al-Quran secara tartil, yakni membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah hukum tajwid dan makharajannya. Membaca Al-Quran secara tartil atau tanpa tergesa-gesa atau perlahan-lahan akan memudahkan seseorang dalam meresapi makna kandungan dan mentadaburi Al-Quran. Hafsah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca satu surat Al-Quran. Beliau mentartilkannya atau membacanya pelan-pelan sampai surat tersebut terasa lebih panjang. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan memanjangkan Bismillah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Beliau membaca ayat demi ayat dengan perlahan-lahan dan penuh penghayatan. Jika di dalam bacaan beliau itu terdapat kalimat tasbih, maka beliau pun bertasbih.
Ketika melewati bacaan ayat yang berisi permohonan, maka beliau pun memohon atau doa. Dan ketika melewati bacaan ta'awuz atau perlindungan, maka beliau pun mengucapkan ta'awuz. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenggal-menggal bacaannya. Beliau membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian berhenti, Ar-Rahmanir Rahim, dan berhenti kembali, Maliki Yaumiddin, berhenti, dan demikian seterusnya. Hal itu mencakup seluruh bacaan Al-Quran, tidak hanya dalam surat Al-Fatihah. Adapun penyebutan surat Al-Fatihah bertujuan untuk menjelaskan bagaimana cara beliau memenggal atau memberi jeda pada bacaannya. Atau karena surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran atau Induk Quran, maka penyebutannya berimplikasi pada penyebutan ayat-ayat setelahnya. Sebagaimana berimplikasi juga cara bacaannya ketika salat dan di luar salat. Jadi, pemenggalan atau jeda bacaan Al-Quran dengan cara ayat per ayat, yaitu dengan wakaf atau berhenti, adalah lebih utama daripada menyambungkannya sekaligus, sebagaimana penjelasan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu an di atas. Pembacaan Al-Quran secara perlahan-lahan ini dibaca bukan saja pada surat-surat Al-Mufassal atau surat-surat pendek, tetapi juga pada surat-surat An-Nazair ketika beliau sedang mengerjakan salat. Ada berbeda pendapat mengenai Al-Mufassal. Sebagian berpendapat bahwa Al-Mufassal adalah ayat pertama dari surat Al-Qital atau tentang peperangan, sedangkan sebagian lainnya berkata yaitu ayat pertama dari surat Qaf, dan hal ini telah diriwayatkan dari hadis yang marfu. Sesungguhnya beberapa pendapat telah menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surat-surat mufassal, yaitu 2 surat pada setiap rakaat, tetapi dalam salah satu riwayat hadis lainnya juga telah disebutkan maka beliau membaca 20 surat dari golongan surat mufassal, 2 surat dalam 1 rakaat. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah membaca surat An-Nazair dan 2 surat pada 1 rakaat. An-Nazair adalah surat-surat yang berdekatan dalam hal ukuran atau panjangnya. Jumlahnya seperti yang disebutkan dalam Sahih Muslim, yaitu sebanyak 18 surat. Adapun Abu Dawud dalam satu riwayat menyebutnya sebanyak 20 surat. Terdapat tambahan dalam riwayat Abu Dawud sebanyak 2 surat, yaitu surat Al-Mudassir dan Al-Muzammil. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapatlah kita simpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin di suatu waktu merealisasikan 18 surat, namun pada kondisi lainnya 20 surat. Jadi, riwayat ini adalah relevan dan tidak saling bertentangan. Alhamdulillah. Kebanyakan para ulama menganggap baik membaca Al-Quran dengan tartil atau cermat, tepat, dan tidak tergesa-gesa, agar si pembaca bisa mentadaburi atau merenungkan dan di samping itu dapat memahami maknanya. Demikianlah materi kerohanian pagi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi ibu sendiri, umumnya bagi semua yang mendengarkan dan mengikuti kegiatan kerohanian di hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.